Momen Muharram ini apa saja yang akan kita perbuat? Satu, amaliyah dohir. Yang kedua, nanti kita akan membahas sesuatu yang pernah dulu saya sampaikan sebagai bakal, sebagai modal untuk memanage sudut pandang cara berpikir kita. Yang pertama, hadirin, amaliyah dohir adalah jadi begini, amalan Muharram ini ada yang di tanggal 1, ada yang di tanggal 10, ada yang berterusan selama Muharram ini. Nah, kita mulai dulu dari yang awal, dari yang momen sekitar tanggal 1-nya. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para buya, para imam, dan tentunya para guru-guru kita semua yang kami hormati, ketua pengurus DKM Masjid Al-Uswah dan juga pengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dulu pernah saya sampaikan penjabaran nikmat menurut Kiai Haji Mukhlisun bin Mukhlasin Allah Yarham. Beliau memberikan satu penjelasan bahwasanya nikmat itu terbagi menjadi 3. 1 nikmat kecil, 2 nikmat besar, 3 nikmat sempurna. Nikmat kecil adalah nikmat yang ada nilai batas akhirnya, semisal makanan, minuman, udara, kesehatan, bahkan umur itu sendiri, hadirin, adalah jenis-jenis nikmat yang ada nilai batas akhirnya. Kemudian yang kedua adalah nikmat besar. Nikmat besar ini nikmat yang dinikmati hidup di dunia, di alam kubur juga menikmatinya, sampai kemudian di akhirat menikmatinya. Itu nikmat besar. Contohnya adalah iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal soleh yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah nikmat yang sempurna, yaitu hadir ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disitulah kita mendapatkan nikmat yang sempurna. Makanya sungguh konyol apabila nikmat besar dan nikmat kecil justru ditukar dengan nikmat besar dan nikmat sempurna justru ditukar dengan nikmat kecil. Ini adalah sebuah kekonyolan apabila kita mengerjakan seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang kita inginkan adalah semua nikmat ini kita bisa menikmatinya, dan semoga kita nanti berakhir di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin ini adalah pembahasan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang bab sholat versi Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kita kali ini hadirin keterkaitannya dengan adanya momen yang sebentar lagi akan kita dapatkan. Kalau tidak salah hitung, kalau tidak salah hisabnya, maka insya Allah tanggal 27 pekan depan, Jumat pekan depan itu merupakan tanggal 1 Muharram. Artinya hadirin, kita akan kedatangan tahun karena Dzulhijjah ini merupakan Desembernya Hijriah, Muharram itu Januarinya Hijriah. Nah hadirin, apabila kita kedatangan momen seperti ini, maka sedikit banyaknya jangan sampai kita ketinggalan ataupun tidak merasakan aura atmosfer momen tersebut. Meskipun kita hanya mampu melaksanakan beberapa hal dari keseluruhannya. Contoh pada saat kemarin hari Nahar. Nahar itu kan artinya berkorban. Maka hari Nahar adalah hari berkorban, hari menyembelih. Hadirin, maka yang terbaik pada ketika momen itu muncul atau hadir, menyembelih hewan kurban yang sudah disyariatkan. Kambing, sapi, unta, lembu, domba. Ini kalau kita punya kelonggaran, jangan sampai ketinggalan kita tidak berkorban kelonggaran tersebut. Kecuali ada kebutuhan wajib, misalkan membayar hutang, ini kebutuhan wajib. Nah, tapi jika tidak ada kemampuan, maka seyogyanya paling tidak jangan ketinggalan momen ini untuk berkorban, meskipun tidak sesuai syariat hewan kurban. Dan ini tidak masuk kategori berkorban, tapi spirit berkorbannya tetap kita dapatkan. Maka misalkan kita tidak bisa menyembelih hewan kurban yang telah disyariatkan, kemarin kami sampaikan, sembelihlah hewan yang halal dimakan dagingnya untuk diberikan kepada keluarga dan untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya, sehingga momen berkorban dan momen berbagi itu tetap kita miliki dan kita itu merasakan, meskipun cuma sekedar menyembelih ayam. Tapi ini jangan dikategorikan sebagai berkorban, karena ini hanya kita mengambil momennya saja. Jangan sampai salah penafsiran dan salah paham penerimaan ini. Karena kalau salah paham, bisa jadi kemana-mana Bapak menyuarakan mulai saat ini kata Ustaz Fauzi boleh berkorban memakai ayam. Nah, ini malah geger nanti. Padahal kita paling tidak, sehingga nanti jangan sampai kita punya hati yang tamak, punya hati yang mengharap pemberian daging. Apakah itu tidak boleh kita menerima daging? Menerima dagingnya boleh sah, tapi tamaknya ini yang tidak boleh. Karena orang berharap itu hadirin, kalau kemudian dia tidak dapat pasti kecewa. Orang berharap sudahlah menaruh harapan panitia akan ngasih, ternyata panitia lupa, Allah lupakan sehingga terlewatkan, pasti kecewa nih. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika pada hari Nahar itu kita berkorban, kemudian kita berbagi, meskipun cuma sekilo daging atau 2 kilo daging untuk keluarga dan kita bagi sana tetangganya, paling tidak kita tidak muncul rasa tamak pengharapan dapat bagian daging kurban. Tapi kalau dapat bagaimana? Alhamdulillah, bersyukur. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat harta. Nah hadirin, begitu juga dengan momen 1 Muharram ini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dulu saya sampaikan, ketika momen Muharram datang,
atau momen akhir tahun, baik itu Masehi atau Hijriah, yang perlu kita laksanakan adalah evaluasi. Bahasa sekarang ya, kalau bahasa syariahnya yang menghisap diri sebelum kita benar-benar dihisap. 1446 kemarin kita harus mulai meneliti seberapa jauh ibadah yang sudah kita kerjakan dan seberapa jauh kemaksiatan yang sudah kita perbuat, seberapa jauh kita berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin kita evaluasi. Kalau ternyata nanti hasil akhir itu nilai taatnya jauh lebih rendah daripada nilai maksiatnya, ya kita harus mengakui untuk segera bertobat. Kalau ternyata masih sama, ya kita tinggalkan. Kalau ternyata sudah jauh lebih baik, ya kita pertahankan agar nanti beberapa tahun ke depan sampai nanti malaikat Israel menjemput kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepadanya. Amin. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah kembali kepada ini pernah dulu saya sampaikan. Hasibu qabla an hisablah diri kalian semua sebelum kalian dihisab dengan hisab yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, setelah evaluasi ada planning. Rencana ke depan ini kita mau buat apa? Target lunas utang, ya. Kemudian misalkan pengen naik haji, tulis. Kemudian pengen umroh, tulis. Bapak pengen target dalam 1 tahun depan 1 bulan kakak sekali, 1 bulan kakak sekali, tulis. Sehingga diri nanti dalam 1 tahun itu nampak apa saja yang akan kita kerjakan dan apa yang sudah kita kerjakan. Ini disimpan, nanti di akhir tahun tulisan ini kita koleksi. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita sudah rencanakan, maka kemudian kita sodorkan, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah konsep ketika kita ingin menyambut katanya tahun baru. Nah, ini belum pernah saya sampaikan dan beberapa kali saya ulang-ulang. Semoga kita masih ingat dan kita bisa mengamalkan. Amin. Nah, sekarang hadirin yang akan kita bahas momen Muharram ini apa saja yang akan kita perbuat. Satu, amaliyah zahir. Yang kedua, nanti kita akan membahas sesuatu yang pernah dulu saya sampaikan sebagai bekal, sebagai modal untuk memanage sudut pandang cara berpikir kita. Yang pertama hadirin, amaliyah zahir adalah jadi begini. Amalan Muharram ini ada yang di tanggal 1, ada yang di tanggal 10, ada yang berterusan selama Muharram itu. Nah, kita mulai dulu dari yang awal. Dari yang momen sekitar tanggal 1-nya. Yang pertama adalah berpuasa sunnah di tanggal 30 atau di hari terakhir dari akhir sana, dan berpuasa 1 hari di awal tahun. Puasa akhir tahun sehari, puasa awal tahun sehari. Karena tutup tahunnya puasa, awal tahunnya juga puasa, maka kita berharap 1 tahun itu kita dihitung puasa terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin, kemudian yang jadi pertanyaan, kadang kita mendengar bahwa puasa di sini ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak menunjukkan satu pun jejak rekam dalam sebuah hadis bahwasanya akhir tahun dan awal tahun berpuasa. Ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Kalau Anda mempunyai pendapat seperti itu, kemudian Anda tidak berpuasa, monggo silakan, saya tidak menyalahkan. Silakan. Karena ini pendapat yang Anda pegang. Jadi kita ini hadirin harus mulai belajar sedikit dewasa di dalam cara memandang
agar kita merajut kebersamaan sesama umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang mau berpuasa, dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil umum yang berkaitan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu seakan-akan antara kapan beliau berpuasa dan kapan beliau tidak berpuasa itu tidak bisa dibedakan lagi karena saking seringnya. Makanya karena akhir tahun itu masuk Dzulhijjah, awal tahun masuk Muharram, maka ini masih menjadi bagian dari bulan-bulan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Sah saja, Anda kapanpun berpuasa sah saja, kecuali kalau hari Jumat, maka salah syariatnya didampingi kamisnya atau didampingi Sabtu. Ini dalilnya. Jadi kalau dengan komentar sekarang yang mau silakan. Ada ulama yang bertanggung jawab dan ulamanya aneh. Dalam literatur interpelasi itu banyak Pak yang menjelaskan tentang puasa akhir tahun dan awal tahun. Maka kalau Anda mengerjakan, yang mau silakan sah saja. Ini masalah akhir tahun dan awal tahun. Yang kedua, doa awal tahun dan doa akhir tahun. Karena ini jatuhnya malam hari Jumat, maka akhir tahun dan awal tahun nanti dibaca maghrib malam Jumat. Akhir tahun sebelum maghrib datang, awal tahun sesudah maghrib datang. Dan ini lagi-lagi ya bikin. Ada istilah di sini. Ada yang menyatakan bahwa nggak ada dalilnya. Bahkan doa itu karena ulama, bukan karena Nabi. Hadirin, yang pertama dulu saya kaitkan dengan dalilnya. Dalilnya mana? Dalilnya berdoa secara umum. Allah memerintahkan kepada kita berdoa itu kan luar biasa. Ud'uni astajib lakum, banyak sekali Pak. Pokoknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah tentang doa. Hadis juga begitu. Bahkan doa itu sebagian daripada ibadah. Kalau kita beribadah sholat, kita beribadah zakat, kita beribadah, jangan mengira kalau doa itu nggak ibadah juga doa itu. Bahkan semakin banyak kita berdoa, semakin ngeyel kita kepada Allah SWT, Allah semakin cinta sama kita. Beda dengan makhluknya. Kalau kita semakin ngeyel, semakin cinta juga. Tapi kalau Allah SWT semakin direngek-rengek, semakin kita menggantungkan kepadanya, Allah SWT semakin mencintai kita. Maka hadirin, dalilnya doa awal tahun dan akhir tahun ini hadirin adalah sebagai dalil yang umum kapanpun kita boleh berdoa. Mau awal tahun, mau akhir tahun, mau di tengah tahun, mau di mana saja, kapan saja, sah kita berdoa. Tidak terlarang untuk berdoa. Ini dalilnya. Makanya kalau Bapak nanti mau memakai doa akhir tahun, ya mau silakan, mantap saja, nggak usah ragu-ragu. Karena ulama yang bertanggung jawab ini kan doanya karena ulama. Hadirin ulama. Kalimat, perhatikan betul-betul Pak. Kalimat kita ini beragama harus mengikuti Nabi. Hati-hati dengan kalimat itu. Umat sekarang dalam beragama itu pasti mengikuti ulama. Kenapa? Karena kita tidak jumpa dengan Nabi. Bahkan ketika kita mengatakan kita beragama mengikuti Nabi dengan dalilnya adanya hadis, yang meriwayatkan hadis, yang mengumpulkan hadis, yang menyusun hadis, yang mentafsirkan hadis, itu pun ulama. Anda sholat dia, dalilnya mana? Dalilnya perintah Rasulullah SAW, sholat dan sebagainya. Maka kita sholat itu mengikuti perintah Nabi, betul. Tapi Anda tetap mengikuti ulama. Kenapa? Karena yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam
pula. Nah hadirin yang dirahmati ini hati-hati sekali dengan kalimat tersebut. Nah ini amalan yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan doa tentang awal tahun, laksanakan, jalankan. Ulama banyak yang bertanggung jawab terhadap kaul ini, pendapat ini. Lanjut. Kemudian hadirin, momen masuk 10 Muharram. Nah ini merujuk kepada kitab Tabibul Ghafilin halaman 122 dan 123. Silakan nanti Bapak Ibu cek atau kemudian pemirsa yang mengikuti cek. Di situ disebutkan tentang berbagai macam pahalanya atas amalan-amalan yang ada di tanggal 10 Muharram atau kita sering menyebut dengan hari Asyura. Kapan hari Asyura? Ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10 Muharram. Tapi yang masyhur, yang banyak dipegang para ahli ulama, bahwa hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Nah ini nanti pada tanggal 10 Muharram ini kita upayakan momen ini jangan sampai kita terlewatkan, sehingga aura atmosfer energi tanggal 10 Muharram itu kita bisa mendapatkannya. Apa saja? Yang pertama hadirin adalah berpuasa sunnah tanggal 10 hari Asyura. Barang siapa man shoma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10.000 para malaikat, 10.000 haji dan umroh, 10.000 orang mati syahid. Nanti berarti pada hari, kalau tanggal 1-nya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Ahad berikutnya. Nanti Bapak Ibu silakan cek di kalendernya masing-masing, sehingga momen ini sudah kita jaga, antisipasi coba. Yang pertama adalah berpuasa di hari Asyura, pahalanya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membelai kepala anak yatim. Ini sebagai ungkapan atau luapan kasih sayang dan perhatian kita. Kalau sekarang kita tafsirkan sebagai menyantuni anak yatim. Nah kemudian ada yang bertanya tentang kaidah yatim ini. Ustaz, sampai umur berapa anak disebut anak yatim? Anak yatim itu sampai akhir balik. Kalau sudah balik, baik sudah tidak yatim lagi atau piatu. Karena kalau sudah balik, kalau masih dikatakan anak yatim, ini yang di sini banyak yatim piatu semua. Nanti Bapak membalik kepala saya pula ya, karena saya piatu ya. Jadi yang disebut anak yatim piatu itu sebelum balik. Kemudian nanti bagaimana kalau ada anak yatim kemudian orang tuanya sudah nikah lagi, aku masih sebagai anak yatim? Masih. Kemudian ada yang tanya lagi, sekarang Ustaz, nah ini yang saya nggak bisa menjawab di sini. Kalau anak yatim jelas bapak mamanya meninggal, ya. Ada yang katanya semi yatim. Apa semi yatim itu? Bapaknya masih hidup tapi entah kemana, sehingga dia hanya tinggal bersama ibunya. Dan ibunya yang berjuang batin tulang untuk keduanya. Bapaknya walau syarab, entah sudah berusaha. Ada yang akan seperti itu. Dan ini juga untuk apa? Atau kebalikannya, ibunya yang kabur, dia sama bapaknya. Ini dikatakan anak yatim atau tidak dosa? Ini masuk kategori bapak dan yatim. Karena kematian bapak ibunya belum jelas. Ada juga ya anak terlantar, berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bagaimana posisi seperti ini? Posisi seperti ini juga tidak termasuk anak yatim, tapi masuk kategori kaum duafa. Inilah yang seharusnya kita nanti juga perhatikan. Nah kita lanjutkan nanti dengan Allah. Meskipun nanti ada hal yang berkaitan dengan penyantunan anak yatim ini secara kolektif, tidak ada salahnya kalau bapak ibu nanti mencari
harus kita paham. Meskipun nanti ketika menyantuni anak yatim ini Anda tidak mempunyai atau tidak mampu memberi yang banyak, di kantong cuma ada 5.000 atau 10.000, ya sudah nggak apa-apa. Cari anak yatim, boleh doakan, kemudian kasih besar. Meskipun itu cuma 10.000 atau cuma 5.000, daripada pada hari Asyura sama sekali tidak menyantuni anak yatim. Maka ini yang akan membuat spirit menyantuni anak yatim tidak kita dapatkan kalau kita tidak ikut menyantuninya. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Barang siapa yang membeli kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, tentunya di pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya sebanyak bulu rambut yang ada di kepalanya anak yatim tersebut. Kalau begitu nanti cari anak yatim yang rambutnya tebal ya Ustaz, yang nggak gitu juga. Ini kan hanya bisa jadi makna majas gitu ya, makna kias. Artinya banyak sekali. Ada yang pernah coba menghitung jumlah rambut pakai kepala? Belum, kalau ada yang mau coba yang mau silahkan sekali-kali ya. Istri dipanggil, duduk di belakangnya, hitung satu-satu lagi nggak mas menghitung rambut di kepala. Ya kan pernah nggak lihat juga ya. Masa sih bukan. Kemudian tadi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya adalah memberikan hidangan kepada orang-orang yang berpuasa hari Asyura untuk berbuka. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa di hari Asyura, maka pahalanya bagaikan memberikan makan kepada seluruh umat Muhammad sampai kenyang, dari lapar sampai kenyang. Pahalanya itu mau berapa miliar suapan. Makanya karena saking semangatnya bersedekah untuk memberikan hidangan berbuka puasa di hari Asyura, maka orang tua kita dulu menciptakan tradisi adanya bubur Asyura. Jadi bubur Asyura itu konsepnya adalah memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa di hari Asyura. Sayangnya sampai sekarang buburnya makin melejit, tapi yang berpuasa malah makin gak ada. Ini yang terbalik akhirnya. Tinggal buburnya, puasanya hilang. Alhamdulillah kita. Akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang selanjutnya. Lantas kita amalannya di mafasi akhiyalihi, barang siapa yang memberikan kelonggaran nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura. Ini hadis sesuai dengan ini. Barang siapa yang memberikan kelonggaran nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran rezeki pada tahun itu. Makanya nanti pada hari Asyura istri kita diberi nafkah yang akan longgar. Yang biasanya 100.000, Pak, sekali-kali kasih 200.000. Anak-anak yang biasanya 10.000 atau 20.000 kasih lebih. Disuruh belajar itu. Sehingga hari itu memang momen istri kita terbebas dari hitungan-hitungan belanja yang rumit. Nah, makanya nanti ibu-ibu sampai rumah, kalau pada hari Asyura ingatnya ibu tanggal 10 nanti hari Ahad, ibu ingatkan banknya hari Asyura, mohon nafkahnya akan dilonggarkan agar rezeki kita nanti longgar juga. Sampai dalam hati berdoa, ya Allah semoga semua hari menjadikan Asyura semua. Nah, gitu ya. Longgar terus nanti nafkahnya. Nah, ini kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa amalia-amalia yang ada di hari Asyura. Namun meskipun begitu, hati-hati. Ada beberapa amalia yang kemudian amalia itu tidak berlandaskan syariat Islam atau bahkan justru bertentangan dengan syariat Islam. Apakah itu bisa diamalkan? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi-tradisi itu sah-sah saja dijalankan. Karena tradisi itu tidak serta-merta kemudian kita harus meninggalkan itu, enggak. Ada tradisi apabila memang tradisi itu bisa
dijadikan sebagai sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja. Contoh mohon maaf orang yang cara berpakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berpakaian satu wangi harum, necis, rapi, rajin. Gak ada Rasulullah rambutnya putih-putih itu gak ada. Kemudian Rasulullah keringatnya bau itu gak ada. Yang keringatnya bau rambutnya putih-putih yang kita ini Pak. Udah keringatnya bau, ya kan? Jarang mandi, sholat pula di depan ya kan? Kemana-mana ya, maksudnya depan kipas pula ya kan? Nah ini kan bahaya sekali kawan-kawan. Hadirin adalah batu daun. Kemudian yang selanjutnya Rasul itu kalau berpakaian pakai gamis. Nah hadirin, Anda jangan menganggap bahwa yang sunnah itu hanya gamisnya saja. Tidak. Yang sunnah itu yang berpakaian rapinya, wanginya, semua sunnah semua. Gamisnya juga sunnah. Jadi mohon maaf, kalau kita berpakaian misalnya gamisnya kami pakai jubah, kemudian dengan alasan mencontoh Rasulullah SAW, itu saya dapat pahala sunnahnya, mencontoh sunnahnya. Tapi jangan khawatir, bapak-bapak yang pakai batik, kemudian bapak-bapak rapi, rajin, harum, itu juga sudah menghidupkan sunnah Rasul. Meskipun bajunya rapi, harumnya dapat, wanginya dapat, nejisnya dapat. Ketika diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma batiknya itu yang tidak mendapatkannya, tapi Anda tetap mendapat pahala karena menutup auratnya, gitu loh. Jadi jangan dipersempit tentang masalah baju. Kalau yang sunnah yang hanya gamis atau belum tentu gamisnya oke, tapi kalau nggak wangi baunya akan dibilang juga. Berarti sunnah wanginya nggak dapat, cuma dapat bajunya belakang. Nah ini yang dirahmati oleh Allah. Jadi Pak, kalau saya pakai baju koko gimana Pak? Sunnah asal ada rapi, rajin, harum, kukunya rapi, sunnah. Ada pakai jubah, tapi punya panjang-panjang, bintang-bintang, ya alhamdulillah kita, ya kan gitu. Ada dapat sunnahnya jubah, ada dapat kotak kukunya, kan gitu Pak. Nah kita lanjutkan dari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini tadi yang kami sampaikan adalah tentang hal yang berkaitan dengan amal yang berbeda, yang semoga ini mengingatkan kita semua sehingga nanti momen tanggal 1 Muharram, hari Jumat yang akan datang, tanggal 27, dan kemudian tanggal akhirnya tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram hari Asyura, kita bisa menjaganya dengan baik dan semoga spirit amalnya itu bisa kita jalankan. Amin. Nah ini yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kalian beri, yang kedua adalah pola pikir begini. Ada beberapa persepsi yang terbangun di masyarakat sehingga mindset setiap individu itu terbentuk ke arah situ. Dan ini sekarang sudah menjauh bahkan menjadi sebagai hal yang lumrah atau yang menjadi sesuatu yang umum dan itu diiyakan oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat. Padahal pandangan itu sebenarnya keliru. Apa saja pandangan-pandangan tersebut? Belum pernah saya sampaikan nasihat dari seorang ulama yaitu Imam Abu Hamid Al-Hifah. Beliau membahas tentang anggapan dari hampir keseluruhan umat terhadap satu perkara kekayaan, dua perkara kenikmatan atau kelezatan, tiga perkara kesenangan, yang keempat perkara menuntut ilmu. Ini ada nasihat dari Imam Abu Hamid Al-Hifah. Karena ini nasihat ulama, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Anda mendapat boleh Pak, nggak bisa merasa beda, silakan. Kecuali kalau hadis katanya Anda tidak boleh berdebat. Kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, selesai. Saya dengar, saya taati, selesai. Itu kalau hadis ataupun ayat. Tapi kalau pendapat ulama ini bisa kemudian kita setuju dan tidak bisa kita setuju. Ketika kita mendapatkan pendapat ulama lain yang mungkin yang lebih kita cocoki. Contoh hadirin misalkan
Ketika kita antara memakai kunut dengan tidak memakai kunut, ini kan terjadi pendapat para ulama dalam menafsirkan pemakaian kunut. Anda makin suka dan memilih yang memakai kunut, jalani. Tapi Anda tidak setuju dengan ulama yang memakai kunut, kemudian Anda tidak memakai kunut, jalani. Gak apa-apa. Yang pakai kunut sunnah, yang tidak pakai kunut juga sunnah. Karena ini sama-sama penafsiran para alim ulama. Nah, apa nasihat Imam Abu Hanifah rahimahullah? Yang pertama berkaitan dengan kekayaan. Tolaklah al-ghina. Aku mencari tentang kekayaan. Itu di dalam kasratul mal, harta yang banyak. Nah, ini merupakan anggapan orang bahwa kalau ingin kaya ya harus punya duit banyak, punya harta yang banyak. Itu hampir semua manusia menyetujui dengan pandangan ini. Siapa setuju, Pak? Ya kan? Kalau Anda ingin kaya, maka harus punya banyak harta. Kalau Anda ingin sukses, katakan harus punya banyak duit. Anggapan ini hampir semua orang mengiyakan. Sehingga karena dengan pandangan seperti ini, maka orang berlomba-lomba untuk mencari duit yang sebanyak-banyaknya, untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Kompetisi hidup hanya luar biasa. Liberal, kemudian kapitalisme, kolonialisme, luar biasa. Karena pandangan ini akhirnya menjadi persepsi umum, pandangan yang sangat familiar dan sangat bermasalah. Anda ingin kaya, ya banyak. Alhasil kita fokus mencari dan menumbuh harta. Apakah kemudian kita dapatkan? Menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan begini: tolakna al-ghina bil qadrisma bi karotilma. Aku mencari kekayaan. Aku anggap ketika kaya itu dalam harta yang banyak. Ternyata tidak aku temukan. Justru aku temukan kekayaan yang hakiki itu ada dalam qanaah. Anda bisa qanaah, maka Anda akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Anda tidak butuh mencari bukan di hadapan penguasa, di hadapan orang kaya, mau di hadapan saja siapa saja berharap terhadap hartanya untuk kita. Anda akan terbebas dari itu kalau Anda mempunyai rasa sikap qanaah. Tapi meskipun Anda kaya raya, banyak hartanya, banyak duitnya, tapi kalau sikap qanaah ini tidak muncul dalam hati Anda, maka selamanya Anda tetap akan berharap duitnya orang lain dan berharap terus untuk duit terus, menumpuk harta terus. Anda tidak akan pernah sampai pada titik puncaknya. Ini hadirin, maka ketika kita melihat nasihat ini, yang kita kerja, kalau kita ingin menjadi orang yang mempunyai kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sejati, rubah sudut pandang kita. Kalau kemarin kita sibuk memberi harta, sekarang kita sibuk membangun karakter qanaah. Sibukkan diri, fokuskan diri, membangun karakter sehingga muncul sifat qanaah dalam diri kita. Apa sifat qanaah itu hadirin? Ismatillah, aridho bi ismatillah, ridho dengan apa saja yang Allah bagikan untuk dirinya, ikhlas menjalaninya. Ini yang harus kita pelajari dan harus kita wujudkan dalam hati kita. Satu hari berpisah tadi, satu hari dengan contoh belajar untuk ikhlas menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah bisa di tahapan itu, Pak. Insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul kaya, martabatnya terjaga, Pak. Tinggi nilai martabatnya. Tapi kalau qanaahnya nggak ada, maka kita akan muncul sikap serakah dan tamak kita. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah sebagai bekal kita ke depan tentang menjalani hidup dalam sudut pandang ketika kita ingin mencari kekayaan. Tidak lagi disibukkan untuk fokus membangun harta, tapi disibukkan fokus untuk membangun karakter qanaah. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, kita ini hadirin, ketika ingin merasakan nikmatnya, lezatnya kehidupan dunia, maka kita pasti akan
ya kan? Wah, restoran ini lebih enak lagi. Oh ini begitu Pak. Begitu juga ketika kita memandang di mana tidur yang paling enak, maka kita akan mengatakan bahwa tidur tempat tidur yang paling enak itu hotel yang mewah, hotel yang super mewah, hotel yang lebih mewah lagi. Kita akan sibuk mencari istana-istana yang berkaitan dengan tempat untuk menidurkan diri kita. Begitu juga yang lain. Masalah apa lagi Pak? Mohon maaf ini, seksualitas. Terbangunlah persepsi kita bahwa ketika kita ingin menikmati seksualitas ya dengan lawan jenis yang sempurna. Kalau laki-laki yang menginginkan perempuan yang ini, yang itu, yang pokoknya yang spek bidadari, kan itu. Perempuan juga mungkin menganggap bahwa ketika ingin menikmati seks yang bagus, ya harus mencari suami yang seperti ini, spek sempurna, spek imam yang sempurna. Akhirnya karena sudut pandang kita masalah menikmati lezatnya tidak seperti itu, kita termotivasi kuat tadi untuk fokus mengejar perkara-perkara itu. Mau makan yang enak, cari duit dulu sebanyak mungkin, baru kemudian kita bisa menikmati restoran yang enak. Mau tidur, mau kemana-mana, ya kita harus menunggu. Akhirnya kita fokus mencari asbab untuk mengantarkan kita di sana. Padahal aku ambil tersebut untuk menikmati lezatnya kenikmatan dunia itu tidak harus kita mendapatkan atau kita menikmati perkara yang kita anggap sebagai nikmat-nikmat. Tapi justru ketika aku cari di situ aku tidak mendapatkan. Yang aku dapatkan justru ketika al-badan sahih, ketika badanku sehat, maka semua nikmat dunia yang bisa merasakan nikmatnya. Kuncinya hadirin di badan yang sehat. Maka hadirin, makanan enak ini penting, tapi lebih penting lagi menjaga kesehatan kita. Sekali kita sehat, maka jangankan untuk makan di restoran yang mewah hadirin. Dengan ikan asin sambal kasih dan nikmatnya sudah luar biasa. Jangankan tidur di hotel yang mewah hadirin. Tidur duduk sambil dengerin ceramah saja nikmatnya luar biasa Pak. Kalau badan sehat. Ini seperti itu konsepnya. Jadi gimana Pak Ustaz kalau pas ngaji kemudian nanti tidurnya lebih bagus tidur di majelis taklim daripada tidak datang ke majelis taklim. Kan gitu loh Pak. Bisa jadi di luar sana nggak bisa tidur. Begitu ngaji malah tidur. Nah ini apa tidur? Makanya yang mau tidur yang pokok nggak apa-apa. Tapi kalau melek kemudian paham, ya maka itu lebih bagus lagi, ya kan itu ya. Nah ini kita lanjutkan. Kunci menikmati semua nikmat dunia, lezat dunia, kelezatan dunia, atau perkara-perkara yang kita anggap sebagai nikmatan, itu di badan yang sehat. Jadi Anda jangan fokus mencari atau mendapatkan atau menghadirkan perkara-perkara yang kita anggap sebagai kenikmatan tadi, tapi fokuslah menjaga kesehatannya. Ini kalau ulama ini, jadi menerangkannya itu belum, ya kan? Kalau memang Anda itu sudah disarankan tidak makan, tidak boleh makan jeruan, ya sudah, penting kesehatan jangan makan jeruan gitu. Ini kan karena kita tidak masa mau makan aja nggak boleh, masyarakat harus semangat aja kan, itu juga konsepnya Pak, ya gitu. Ini kita juga harus berikhtiar juga gitu. Kalau sudah tua, sudah sepuh, ya kapal juga begadang, ya kan? Sering olahraga, banyak air minum. Ini sudah tua, sudah sepuh, umur sudah lanjut, senangnya begadang sampai jam 12. Kalau malah kurang minumnya juga, makannya juga sudah kopi dulu Pak. Hanya kurang sakit. Begitu sakit tadi kita ini mau spek bidadari itu berada di samping kita sudah tak nafsu kalau sakit, ya kan? Maka hadirin menjaga kesehatan inilah kunci ketika kita menikmati lezatnya dunia. Maka ke depan hadirin mulai kita manajemen agar kita betul-betul fokus dan memprioritaskan kesehatan kita. Naik motor pun sekalipun
dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis ya, sudah bisa oleh dia. Ya kan? Hadirin tentang itu, ini karena masih 4 menit lagi. Selama ini persepsi kita terbangun ketika kita ingin bersenang-senang, ya kan? Entah apa saja di atas permukaan dunia ini, ketika kita mau hidupnya senang dan bersenang-senang, itu kita harus mempunyai harta yang banyak. Kita menganggap ketika harta kita banyak, maka kita bisa bersenang-senang. Sebelum mempunyai harta yang banyak, kita nggak bisa bersenang-senang, nggak bisa istirahat, pokoknya kerja terus lagi. Sehingga terbangun persepsi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Abu Hamid menasihatkan kepada kita, kalau Anda memang betul-betul ingin bersenang-senang di atas dunia ini, ketika Anda menganggap atau mempunyai sudut pandang di harta yang banyak Anda dapatkan, Anda akan mendapatkan kepuasan hidup, Anda akan mendapatkan kesenangan hidup justru di harta yang sedikit. Dengan harta yang sedikit itu Anda akan merasa hidupnya nikmat, nyaman, senang. Tapi dalam duit yang banyak, harta yang banyak, Anda akan tersiksa, Anda akan kemudian diperbudak di harta miskin. Baik itu menyimpannya, menghitungnya, mengembangkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat ini kemudian prakteknya bagaimana? Yang pertama, boleh jadi kita memang tidak terlalu banyak harta. Hartanya sedikit saja. Di situ kita malah tidak sibuk dengan harta kita, karena pas untuk kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, andai kan kita punya harta yang banyak, kita bisa mengukur seberapa banyak sih harta yang bisa kita manfaatkan, harta yang bisa kita nikmati, dan harta yang kita butuhkan. Ada itu, ketika ternyata Anda pada satu posisi seperti itu atau posisi di jumlah itu, maka kemudian kelebihan Anda infakkan, Anda sedekahkan, Anda bantukan kemana-mana. Disitulah jenengan akan merasakan nikmat kepuasan dari rasa bersenang-senang yang hakiki. Ada orang yang tidak dibantu sampai nangis dia mendapatkannya. Ada orang yang tidak bisa makan, ada antar beras, nangis dia mendapatkannya. Ada orang yang mau berangkat ke sekolah, anak nggak punya jilbab, sementara ada di rumah jilbab putih bersih dibagikan. Betapa luar biasanya senangnya keluarga itu. Anda akan merasakan kesenangan yang hakiki di situ, justru bukan dengan tidak harta yang banyak, tapi justru ketika Anda mampu menghitung seberapa kebutuhan kami, kelebihannya kemudian Anda gunakan. Hadirin, inilah sudut pandang yang mungkin kita harus bangun untuk menjadi kebiasaan mana yang harus kita prioritaskan di tahun yang akan datang ini. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah SWT